Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perencanaan atau planning. Topik pembahasan yang akan kami bahas adalah definisi dan pentingnya perencanaan, jenis-jenis perencanaan, proses penyusunan perencanaan, perbedaan perencanaan strategi dan perencanaan operasional, serta efektivitas perencanaan. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan pentingnya perencanaan. Perencanaan atau planning adalah suatu rangkaian persiapan untuk mencapai tujuan. Atau juga bisa diartikan, perencanaan merupakan suatu proses atau salah satu fungsi manajemen yang merupakan keputusan dalam memperkirakan, mengasumsikan, atau memprediksikan tindakan-tindakan kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Adapun definisi perencanaan menurut para ahli, yang pertama, George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Yang kedua, Henry Fayol, perencanaan merupakan pemilihan atau pendekatan tujuan-tujuan organisasi dan menentukan strategi kebijakan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Dan yang terakhir ada menurut Albert Szilagyi, perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalisasikan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu tindakan yang pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun, baik perseorangan maupun lembaga, untuk selalu membuat rencana. Tanpa membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pentingnya pembuatan suatu perencanaan yaitu perubahan ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perubahan selera konsumen, gejolak politik, dan sistem keamanan yang tidak terjamin memberikan banyak tantangan yang harus dihadapi walaupun penuh dengan risiko. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nabila Anggraini. Nama saya Nabila Anggraini. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Ivan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan tingkatannya, dan berdasarkan jangka waktunya. Adapun penjelasan jenis-jenis perencanaan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. A. Rencana strategis atau strategis planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. B. Rencana taktis atau tactical planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuan masih sama. C. Rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. 2. Perencanaan berdasarkan tingkatan. A. Rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. B. Rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. C. Rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. 3. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. A. Rencana jangka panjang atau long-term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. B.
rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku dalam jangka waktu 5-7 tahun. C. Rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Basitana. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Nabila. Saya akan membahas tentang proses penyusunan perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan baru. Perumusan tujuan dapat dicapai bila adanya kecukupan data atau representasi dan kejelasan yang terukur atau spesifik, meliputi aspek dan ruang. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lain atau saling menunjang dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Proses perencanaan yang berkelanjutan membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, penempatan dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Saran perencanaan dapat ditentukan oleh seorang planner atau pemerintah. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang 1. Relevan dengan tujuan atau aspek, ruang, waktu, dan sumber dana. 2. Akurasi atau tepat, merupakan analisis sendiri atau data primer maupun data berdasarkan sumbernya atau data sekunder. Kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat sebagai penentu penyelenggara suksesnya sebuah perencanaan. Sebuah rencana dapat dikatakan sukses bila hasilnya akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan, diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, bila terjadi hambatan dalam perencanaan, konsekuensi perlu adanya tambahan waktu demi tercapainya hasil yang lebih baik, yang merupakan suatu kemajuan pembangunan di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Saputri. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Nadia. Saya akan membahas tentang perbedaan perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Perencanaan strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Perencanaan strategi ini membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Kemudian pemecahan masalah. Pemecahan masalah perencanaan strategi yaitu dengan antisipasi. Perencanaan strategi membantu mengantisipasi masalah-masalah sebelum timbul dan menanganinya sebelum menjadi lebih berat. Kemudian menemukan pendekatan baru. Yang ketiga adalah terarah. Perencanaan strategi memberikan arah tindakan yang terfokus pada pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah cakupan. Perencanaan strategi dibuat untuk jangka waktu yang panjang yang memiliki cakupan yang luas dan bersifat menyeluruh. Mengapa demikian? Karena sangat penting untuk mengetahui proses perencanaan strategi yang baik. Jika terjadi kesalahan dalam menyusun perencanaan strategi, maka akan berakibat fatal bagi organisasi. Kemudian, perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek yang menjelaskan hal-hal yang bersifat detail untuk memastikan tercapainya tujuan. Perencanaan ini membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah terperinci. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang merinci detail cara mencapai perencanaan strategi. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah perencanaan operasional berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang keempat adalah cakupan. Perencanaan operasional mempunyai cakupan sempit dan terbatas. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang efektivitas perencanaan. Efektivitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terrealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga menghasilkan hasil yang baik. Sedangkan perencanaan merupakan suatu proses atau rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Dalam hal ini, setidaknya ada 4 hal yang bisa menjamin bahwa proses perencanaan dapat mencapai efektivitas, antara lain: 1. Proses perencanaan yang didesain secara baik. 2. Memperoleh dukungan yang didesain secara baik. 3. Perencanaan yang berfokus pada implementasi. 4. Memilih orang-orang yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.